UGM jangan bohong deh gitu ya. Karena UGM itu habis itu kompres. Iya. Kami sudah memperlihatkan semua bukti-bukti, ada 34 bukti. Nggak ada satupun yang diperlihatkan. Jangankan seperti Barreskrim perlihatkan gambar, enggak. To the point aja. Kan kembali lagi ke jasa nih Mas. Ya. Tadi kan runtutannya akhirnya tangkaplah bahwa berarti gabung terahir itu berarti setelah Gini, yang paling pasti adalah lapor polisi. Kamu sempat enggak gini. Jadi kejadiannya setelah tanggal 15 Maret itu, kan Dr. Resmond banyak sekali melakukan statement. Ya. Nah, karena saya juga ikut approve itu, ya saya kemudian kontak sama teman TPUA, Mas nanti ikut jadi ahli ya, oke. Gitu karena ini ilmiah. Saya lihat penelitian Dr. Resmond itu pure science ya. Dr. Tifa juga melakukan penelitian dari jarak mata, hidung dan sebagainya itu karena ijazahnya mulai ditampilkan. 1 April itu ada postingan di X dari seseorang bernama Sandi Utama. Ya, gitu. Nah, itulah ijazah yang saya lihat paling sempurna penampilannya. itu yang ini ya, yang mudah-mudahan lebarannya tenang ya. Betul. Gitu ya. Mudah-mudahan lebaran tenang. Ini saya tampilkan yang asli gitu dia bilang. Asli. Meskipun itu agak tidak proporsional motretnya, agak sedikit mirip. Tapi itu adalah dengan kualitas yang sangat bagus dan jauh di atas kualitas yang ada 2 sebelumnya. Yang ditampilkan oleh Sigit Sunarta pada saat wawancara Kompas atau ditampilkan di layar belakang ketika ada reuni Fakultas Kehutanan. Ya. Jadi di sini sebenarnya sudah mulai ada ibaratnya mulai mosaiknya. Ada statement dari Fakultas Kehutanan, ada statement dari katanya itu teman-temannya, ada kemudian reuni yang menampilkan itu. Ada juga Jokowi dengan Pak Kasmujo yang dia mengatakan ini berkat bimbingan Pak Kasmujo. Nah, itu akhirnya menjadi satu keinginan bersama. Kita pengen lihat betul bukti yang sudah dilihat oleh Dr. Resmond. Jadi TPUA melakukan surat ke UGM untuk datang tanggal 15 April. Nah, disitulah Mas. Nah, ini yang kalau ini sekali jawaban saya untuk Pak Ngebelin tadi ya gitu. Sama sekali nggak ada kami datang ke Jogja itu ya saya pulang kampung rumah saya Jogja. Tidak ada Rp1 pun atau Rp0 lah. Kalau Dr. Tifa juga begitu, Dr. Resmond juga dia jauh-jauh datang dari Bali ke Jogja. Kami datang dan kami ketemu itu ya di situ. Nggak ada janjian kita mau ketemuan nanti di mana-mana. Kita sampai situ, kita cek, dan ternyata ya ini yang aneh ya menurut saya. Justru rombongan TPUA itu dihambat di perjalanan. Dihambat supaya bisnya nggak nyampe. Dengan cara ada kecelakaan, tapi kecelakaan di tol itu sebenarnya kecelakaan ya biasa lah ada kecelakaan, tapi sebenarnya bisa lewat. Cuman semua di stop supaya nggak bisa lewat. Aneh juga ini. Tapi ngomong-ngomong sini dihambat, terus Mas Roy udah sampai UGM duluan. Udah. Dan karena waktunya itu jam 8, itu sesuai dengan UGM, maka kemudian UGM kayak mau terburu-buru. Pokoknya ini siapa lah. Nah, aneh juga ini, Mas. Jadi sebenarnya kan kuota untuk diterima itu kan 5 orang. Di situ ada juga hadir sebenarnya. Ada Prof. Amin Rais. Siapa nggak kenal beliau. Guru besar UGM juga. Kemudian ada Pak Sukri Fadoli. Itu TPUA juga tapi Jogja. 2 ini nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma bertiga. Siapa aja itu? Akhirnya saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa. Yang boleh, ya udah, ya kami aja yang masuk. Di dalam dilihatin ijazahnya? Enggak, ngapain ada ijazah? Dan inilah yang sekali lagi saya bilang, UGM jangan bohong deh gitu ya. Karena UGM itu habis itu kompres. Kami sudah memperlihatkan semua bukti-bukti, ada 34 bukti. Nggak ada satupun yang diperlihatkan. Jangankan seperti Barreskrim perlihatkan gambar, enggak. Nah, sekarang saya jadi bingung nih. Mas Roy sebelumnya juga belum melihat ijazah. Nah, terus Mas Roy itu ijazahnya siapa yang Mas Roy teliti sebelumnya selama ini? Itu ijazah yang dijaminkan, yang dipastikan asli oleh kader PSI, ya namanya Dian Sandi. Yang diupload itu? Yang diupload di X. Iya. Tapi by upload itu apa by fisiknya? By upload. By upload. Tuh, kenapa saya berani? Berarti foto. Kenapa saya berani? Satu, sangat logis. Karena ceritanya dia bikin utas terlebih dahulu. Ya, dia cerita, dia punya kedekatan, gini, orang yang paling dipercaya. Sehingga itu mengesankan, ini dapat dari Jokowi. Meskipun akhirnya, dalam sebuah podcast, saya ketemu dia, akhirnya dia ngaku kalau itu bukan dari Jokowi. Gitu. Dan nggak apa-apa, nggak ada soal kita menganalisis itu, karena itu dipastikan asli oleh dia. Kedua, kualitasnya lebih bagus dari yang lain. Dan itu masuk dalam kriteria bisa dianalisis. Ya, dan tidak pernah ada
orang yang mengupload jauh lebih bagus dari itu. Kemudian apalagi itu ide, ya bukan ide, itu similar lah, hampir sama dengan yang sudah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta, dekan, yang ditunjukkan oleh gambar besar, ya karena ada noktah-noktahnya juga di bawah itu sama. Jadi artinya paling tidak ini ada ada pengakuan dari dekan atau dari bahwa itulah memang semua. Dan kita juga berpikir, Pak, PSI, Dian Sandi ini kan kader PSI. PSI siapa ketumnya? Kaisang. Lah Kaisang kan anaknya siapa? Jadi sangat mungkin kalau bagi saya, ini berarti ini si Dian Sandi ini proksi nih. Jadi dia memang disuruh untuk mengupload itu, supaya tidak dia yang upload. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pernah nggak sih Mas, misalnya kan ini pasti kalau memang betul Jokowi itu adalah punya jasa UGM, yang seangkatan itu, paling tidak kan ada temennya punya jasa. Mas Roy pernah nggak mungkin ketemunya itu siapa yang asli fisik Mas Roy pegang gitu loh? Gini. Komparasi gitu loh Mas. Mau 100 ijazah, mau 1000 ijazah, tidak akan membuktikan keaslian seseorang. Contohnya gini, kita bertiga, ya naik motor satu-satu. Saya nggak bawa SIM, Mas bawa SIM, Mas juga bawa SIM. Terus ditangkap, ada momen lah, ada tilang. Kemudian begitu ditangkap, ini kok dia punya kok kayak gini persis gitu, Mas bilang. Mas juga bilang, iya kok Mas Roy punya kayak gini persis, tapi nggak pernah ditunjukkan. Karena ijazah itu kan nggak pernah ditunjukkan orangnya. Jadi mau pengakuan 1000 orang, ya nggak ada gunanya. Orang-orang itu kan jadi buat apa kita meneliti mereka itu? Yang penting itu kan yang diteliti kan punyanya Jokowi. Dan punya Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Bahkan dia juga statement waktu itu ya, ijazah saya tidak pernah saya berikan kepada orang lain atau ditunjukkan kepada. Nah kan kita jadi pikir, nah ini berarti yang diposting si Anies Sandi itu apa gitu kan gitu. Atau yang sudah ditunjukkan si Anu itu apa? Nah, terakhir ketika ketemu yang kader PSI itu, kata dia ijazah itu asli apa enggak? Dia bilang itu dari orang yang dia sangat percaya dan itu asli. Dia asli. Asli, dia di iNews dan Rakyat Bersuara seminggu yang lalu dia pastikan itu asli. Asli, saya jamin itu asli. Dan menariknya gini, jadi ketika di UGM itu sebenarnya kita juga sebagai orang yang berpikir ilmiah, ketika kita tanya ijazahnya ada di sini enggak gitu ya, enggak ada ijazah. Pasti kan ada kan sebenarnya kopinya yang sudah dilegalisasi, mereka keberatan. Kalau keberatan sekarang skripsinya. Wah, itu muter 1 jam sendiri. Dengan alasan keterbukaan informasi publik lah apalah gitu. Padahal saya bilang, tolong jangan lucu, saya bilang gitu. Saya tuh termasuk yang menyusun juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, naskah akademik itu tidak termasuk yang dikecualikan pasal 17. Kalau KTP karena ada NIK-nya. Kalau KHS tergantung kartu hasil studi. Nggak boleh tunjukkan, harusnya kemarin tuh ngelanggar juga itu, menunjukkan kartu hasil studi itu. Tapi kalau yang lain KRS, kemudian juga yang lain silakan. Nah, baru pun Nah, ketika pegang itu Mas, saya sempat bilang, ini asli ya, asli. Udah. Karena kalau nggak asli kan berarti UGM bohong. Dari situlah muncul itu tadi, temuan-temuan itu tadi, tanda tangan dekannya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitronya diragukan ya. Itu orang biasa aja nggak usah grofolog ngerti kok. Ini kok tanda tangannya kayak orang baru belajar tanda tangan gitu. Jadi ragu-ragu. Ditunjukkan oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Beda banget, itu tegas banget gitu. Terus tidak ada, yang paling pokok ini, tidak ada lembar pengujiannya. Jadi dari situ Mas, punya statement saya, ijazahnya 99,9% palsu. Soalnya apa? Kalau skripsinya kayak gitu, tidak mungkin terbit ijazah yang benar. Ibaratnya telur. Kalau kita punya telur yang bagus, dieram oleh induknya, dia akan menetas menjadi, bisa menetas ayam bagus, bisa juga tidak menetas karena kalau pengarahan salah. Tapi kalau dari awal telurnya sudah busuk, saya anggap ini skripsinya tuh busuk ini. Karena nggak ada lembar pengujiannya, terus acak-aduk. Tapi kontennya dibaca nggak sih, Mas? Apa? Kontennya dibaca nggak? Ngapain harus baca kontennya? Nggak usah, karena kontennya pun sebenarnya tidak cocok dengan peminatan dia. Cuman gini Mas, ini kalau dari cerita kita udah to the point lah. Iya, to the point aja nih. Cuman saya dari mikirnya gini, ternyata dari tadi kita obrolan kan Mas Roy ternyata tidak memegang yang asli yang itu punya Jokowi. Sementara kalau yang saya tahu ketika saya nuduh Mas Roy barangnya palsu, ketika Mas Roy debat saya harus nunjukin aslinya. Nah, bagaimana Mas Roy itu nanti kalau debat soal aslinya itu? Inilah yang namanya digital forensik. Jadi digital forensik tuh kita nggak usah ketemu atau lihat itu. Kita tuh punya kemampuan
untuk bisa menilai, untuk bisa mengukur. Makanya kan gini, apakah saya selama lebih dari 25 tahun ini, kalau memastikan ini artis asli atau tidak, video saya harus pegang artisnya, kan enggak. Karena kita punya tools, kita punya metode, kita punya software, misalnya error level analysis, ya, kita punya face comparison, kita punya face recognition. Ya kalau gitu maaf ini, ya kita nggak dihadirkan sebagai pakar atau kita tuh bukan pakar. Jadi ya mohon maaf ini ada satu contoh ya, misalnya saya ketika dihadirkan selaku pakar di persidangan di Cikarang waktu itu, ya. Jadi ada seorang santri dituduh membunuh, ya itu tuduhannya berat loh, membunuh karena ada orang yang bersaksi. Tapi kemudian CCTV saya analisis. Ya, CCTV loh, saya nggak pernah bunuh anaknya. Kemudian dari CCTV saya pastikan anak itu tidak ada di tempat, karena itu masih ada gini. Dan di persidangan, akhirnya itu terbukti bahwa memang bukan anak itu. Saya bisa meyakinkan hakimnya juga bilang persis kayak Mas. Saya nggak bisa lihat ya gitu, tapi ya inilah gunanya ahli, gunanya pakar. Jadi ahli bisa lihat. Jadi mohon maaf kalau begitu, ya memang kita tuh nggak perlu sampai kesadaran yang nama digital forensik. Itu sekarang apapun bisa didigital, bukan mesti harus analog, harus pegang barangnya gitu loh. Soalnya barang analog itu pun kalau sudah di-scan, itu akan menjadi digital dan kayak kita meriksa sidik jari, daktiloskopi. Kalau dulu yang namanya sidik jari itu orang harus meriksa dilihat satu persatu dengan mikroskopis. Sekarang kan cukup di-scan, masuk ke AI, kemudian bisa muncul di rumus siapa. Nah, ini justru sebenarnya pertanyaan ini salah, kebalik. Harusnya pertanyaan Mas itu dipertanyakan kepada Bareskrim. Kenapa dia memastikan itu asli dengan cara dia melakukan identifikasi, tapi yang ditunjukkan bukan yang asli. Kan yang ditunjukkan cuma fotokopi di belakang. Malah fotokopinya terlipat lagi ada gagasan apa. Itu jadi kebalik-balik Mas. Kalau saya nggak masalah karena kita bisa men-challenge orang yang berani memastikan kalau itu asli. Berarti artinya sampai detik ini apa yang disampaikan polisi, Polri, Bareskrim itu asli, Mas Roy kita challenge, kita tantang. Kenapa? Satu, ya sesuai dengan peraturan Kapolri dan ini hasil diskusi saya dengan Pak Arianto, staf Kapolri, kemudian dengan Pak Susno, dan berada terbukti bahwa memang prosedur itu sebenarnya tidak runtut gitu. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan peraturan Kapolri. Meskipun tidak ada yang dilanggar katanya. Memang tidak dilanggar, tapi itu tidak transparan. Yang transparan itu Mas, gelar perkara itu ngundang semua pihak, bahkan ngundang pakar. Barang buktinya digelar. Mas kan semua masyarakat deh, coba lihat. Kalau yang namanya gelar perkara, misalnya kilometer 50, ini sajamnya, ini pistolnya, ini atau maling motor aja, ini motornya, ini anunya. Lah kemarin apa barangnya? Nggak ada. Berarti Mas sebagai pakar nggak percaya dengan hasil itu atau bagaimana? Menyayangkan. Itu justru bahkan mematahkan semua temuannya. Dan jangan dikatakan itu rinci, enggak. Yang dikatakan misalnya kami sudah melakukan uji kertas, uji pengaman kertas. Mana hasilnya? Kalau itu hanya parameter yang dikatakan, sama dengan hasilnya. Oke, saya udah ketemu Mas, itu ada teh di meja, tehnya warnanya ini, rasanya kira-kira begini. Itu perkiraan aja, dan bahkan itu pakai perasaan loh. Jadi dia bilang skripsinya sudah kita pegang dan itu terasa ada cekungan. Ini hasil uji laboratorium, Pak, hasil uji perasaan. Itu kok pakai perasaan. Jadi harusnya nilai yang keluar, result yang keluar, itu adalah seperti kita kalau simpel aja. Saya selalu bilang supaya mudah dilihat oleh masyarakat, hasil uji laboratorium. Kita uji lab darah. Terus keluarnya apa? Kan nggak hanya darah itu kita diabetes atau tidak. Enggak, rinci kan? SGUT berapa? SGPT berapa? Gula darah sebelum puasa berapa? Sesudah puasa sudah makan berapa? Nah itu batasnya misalnya 160. Oke, ini berarti ada rekomendasi. Itu harusnya. Kalau hanya seperti kemarin. Oke, berarti kesimpulannya dari penjelasan panjang lebar sudah ketemu ini bla 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 polisi itu. Kita tetap challenge. Tetap challenge nih. Belum percaya ya? Iya, karena apa? Satu, identik, ya. Bukan otentik loh. Ini benar. Identik itu apa misalnya? Misalnya ini ada teh ya, gitu. Pakai 3 ya. 3. Yang satu asli misalnya, itu pakai teh yang asli, yang 2 ini pakai teh campuran. Yang diuji teh yang campuran sama campuran. Identik nggak?
Ya dilihat warnanya Warnanya identik. Lah iya, Warnanya identik. ya sudah. Jadi kalau ada barang asli sama ada barang palsu, atau semuanya palsu, ya identik. Itu bukan otentik. Jadi orang harus hati-hati ya, masyarakat juga harus mengerti gitu. Makanya saya senyum aja ketika Barreskrim menggunakan kata identik. Itu adalah salah satu cara kalau di kelak kemudian hari terbukti, mereka bisa bilang kami kan hanya bilang identik, bukan otentik gitu loh. Itu memang. Jadi ya makanya itu di-challenge untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan kepolisian. Polisi menjalankan gelar perkara khusus seperti yang diminta oleh TPU terakhir ya, supaya dia benar-benar transparan dan terbuka sehingga kemudian apalagi kalau itu disita lagi ijazahnya, tunjukkan bahkan yang namanya gelar perkara itu atau uji ilmiah itu ada ahli lain yang boleh juga men-challenge dan meneliti. Kalau ijazah itu silakan diteliti. Kita meneliti itu baru cakep. Bukan hanya seperti itu. Berarti maksudnya kalau kata kita orang Jawa berarti polisi itu istilahnya apa sih? Yang penting wis kerja sik gitu. Nah, itu kita apresiasi. Tapi jangan hanya segitu. Saya terus terang malah kasihan. Harus lebih dalam maksudnya. Betul, bukan apa-apa ya. Saya dulu tuh pernah membantu beliau-beliau itu ya. Ada yang namanya di PUSIDEN, Pusat Identifikasi Mabes Polri. Bahkan yang disebut oleh Pak Susno G-Silek ya, yang ada di Semarang. Saya ngajar di sana dulu, gitu loh, di G-Silek itu tahun 2004. Ya gitu. Jadi supaya polisi itu melakukan metode secara SCI. Science Crime Investigation dengan clear. Jadi kan sekarang kan gini, kalau ada pencuri ketangkep, kan kalau dulu cara kuno pencuri itu ya maaf lah, apakah diinjak pakai kaki meja. Sekarang enggak cukup dengan metode SCI ya, itu bisa ketahuan ya, oh itu sidik jarinya, kemudian bisa CCTV-nya. Lah kemarin itu kan hanya pengakuan-pengakuan orang. Lah kalau orang-orangnya termasuk ternaknya Mulyono ya dia akan bilang membantu semua. Kita nggak tahu siapa-siapa yang sudah disaksi. Kita juga punya uji itu, bahkan ada penelitian dilakukan teman ITB ya, itu elektro ITB yang detail banget. Dia sudah melakukan penelitian, dia orang percetakan dulu, sudah diwawancara oleh Mas Refli Harun. Dia malah bisa menunjukkan ijazah 1120 miliknya Jokowi. Tidak identik dengan 1117 dan 1115. 1115 dan 1117 itu yang asli, itu identik. Yang ini nggak identik. Nah, jadi kan artinya ada hasil yang lain. Kita sebagai masyarakat ilmu pengetahuan harus terbuka dengan ini. Jangan kemudian menutup mata, kita disuruh percaya dengan hasil yang sifatnya naratif.